Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kamu dan adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 1 Maret 2024. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 44, dilanjutkan 45 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini, seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat muara anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Ibu bapak, saudara terkasih, rekan-rekan muda, inilah yang terjadi ketika manusia dikuasai oleh keserakahan. Dan itu juga bisa mengalami terjadi dalam diri kita karena kita juga manusia yang lemah. Siapapun bisa serakah. Dan semoga karena kita bertumbuh, bertambah usia, semoga kita makin dewasa. Kita semoga mampu bijaksana. Sehingga ini semua tidak terjadi dalam diri kita, yaitu keserakahan. Dan semoga ini boleh menjadi peringatan untuk kita, supaya kita hati-hati dan waspada, cermat ketika kecenderungan akan keserakahan ini muncul dalam diri kita, tumbuh dalam diri kita, karena bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan semoga kita mencermati hati kita, pikiran kita. Semoga dengan demikian kita bisa menahannya, menatanya, mengendalikannya. Dan terlebih di masa Prapaskah ini, semoga sungguh ketika kita lebih ingin menata, menahan, mengendalikan diri, kita bisa berpikir, kita bisa punya hati yang sungguh tertata, terkendali, sehingga kita tidak terjerumus dalam nafsu keserakahan. Dan semoga dengan demikian hidup kita akan menjadi pribadi yang sungguh semakin bersyukur atas segala yang ada, atas segala anugerah yang telah dicurahkan. Setiap pribadi diberkati. Bahkan ketika kita berupaya, berjuang, kita yakin sing obah bakalan mamah. Berkah itu akan tercurah untuk pribadi-pribadi yang memperjuangkan kehidupan ini. Rezeki tidak tertukar. Semoga kita sungguh-sungguh meyakini ini, sehingga kita akan menjadi pribadi yang sungguh menggantungkan Tuhan kepada kehendaknya. Kita ini akan mendapatkan kelimpahan rahmat sesuai dengan apa yang kita wujudkan dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan akan berkenan, bahkan mempercaya kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Bahkan ketika kita menerima, tidak hanya untuk diri sendiri, kita bagi
Karena kita ingin mewujudkan semangat kepedulian dan pelayanan yang menjadi kehendak Tuhan, di mana kita dihadirkan Tuhan di dunia ini untuk keluarga dan sesama supaya menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.